Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Jinak Alaru. Ini saya lagi mau main alap-alap BWK nih ya. Alap-alap BWK ini mau perdana soar setelah 7 hari, ya kurang lebih 7 hari lah latihan di rumah. Nah, kita mau lihat responnya ya. Kita nggak mau lama-lama, mungkin soarnya cuma melihat responnya aja di alam bebas. Karena kemarin kan udah dilatih nih. Ini waktu lagi proses latihan di rumah untuk jarak-jarak dekatnya, kemudian respon ketika kita lempar dia atap, di atap dia gampang turun nggak. Kalau dia gampang turun seperti ini kayaknya sih udah bagus. Makanya ini sekarang mau saya pastikan lihat responnya di alam bebas. Biasanya kalau di alam bebas dia agak kacau, tapi nggak tahu sih, kita coba aja ya mau suaranya seperti apa nih, bagus apa nggak responnya. Saksikan terus video ini, jangan skip-skip dah. Pokoknya perdana, kurang lebih 7 hari lo latihan di rumah. Jadi alap-alap BWK ini saya latih kurang lebih seminggu. Seminggu di rumah ini saya coba langsung ke tempat yang agak luas. Ini jauh dari rumah, sekitar 2 kilo dari rumah. Saya cari lokasi memang sedikit lapang supaya dia mau suara apa enggak. Saya mau lihat responnya ya. Kita coba respon dulu. Dan wajib harus pakai ini fluid. Pakai fluid dan juga kacamata karena silau. Bismillah ya. Kita coba soar alap-alap BWK setelah kurang lebih 7 hari dilatih di rumah. Kita coba bismillah ya. Wah, tuh dia tuh. Ada satu putaran udah lumayan lah. Kita kasih rewardnya dulu ya, supaya dianya ingat kalau ini jadwal jam makannya. Kita kasih reward dulu. Jadi ini memang masih muda ya. Saya bilang muda kenapa? Karena memang dari pertumbuhan bulunya aja ini baru full. Jadi memang belum ada pembentukan tenaga. Ini saya mau coba lihat responnya. Saya buat dia soar. Alhamdulillah mau, walaupun belum ada tenaga, cuma 1 kali putaran ya. Cuman nggak ada salahnya juga kita coba responnya. Nah, karena kalau nggak dilatih soar nanti dia nggak terbiasa bumerang. Kalau kemarin-kemarin kan di kanan kiri rumah itu hanya untuk melatih respon di pengenalan lingkungan rumah. Sekarang mau ngelatih respon bumerang dia ke saya, ke tuannya, ke ownernya. Kalau masalah fisik belum terbentuk nggak apa-apa, tapi kita coba aja bumerangnya lagi ya. Dia ngeliat loh, padahal sudah nyumput tapi masih ngeliat aja. Jadi biasanya kalau untuk ngelatih bumerangnya kalau burung masih terlalu muda, dia pasti cepat 1 putaran langsung balik ke tuannya, dan itu normal. Kenapa bang kok nggak mau soar lama? Ya karena masih muda, pembentukan ototnya belum bang, karena belum kita fitnessin. Kita kasih rewardnya lagi ya. Jadi setiap burung kalau kita latih bumerang itu kita harus kasih rewardnya. Harus kita kasih makanannya supaya dia ingat kalau ini jam makannya, di refresh lah. Jadi ketika kita lempar lagi untuk soar, dia akan balik lagi. Di 7 hari latihan menurut saya sih untuk respon bumerangnya bagus. Dia udah mau balik ke tuannya itu udah termasuk nilai plus ya, karena memang ini bukan di lingkungan rumah. Biasanya kalau burung baru-baru mau disoarin dia ngaco itu dalam arti ya diterbangin udah nengger aja nyari tempat gitu, dipanggil lama karena nggak fokus. Dan dia ini untuk fokusnya bagus, begitu dilempar dia mau balik lagi. 7 hari loh, kurang lebih 7 hari, sehingga saya kurang lebih 7 hari udah saya bawa ke tempat alam liar untuk ngelatih responnya ya.
Coba lempar lagi ya. Jadi gitu ya. Kalau supaya dia agak lama kita nyumput, makanya tadi saya nunduk. Ngeliat gak tadi? Kamera kelihatan gak saya nunduk tadi? Nah, kalau kamera ngeliat saya nunduk kenapa? Supaya dia cariin saya. Kalau nyariin saya kan nggak ketemu. Dia nyariin saya nggak ketemu, akhirnya dia kan keliling lagi. Nah, itu memperpanjang masa terbang dia lah, supaya pembentukan otot lebih jadi. Nah, hal itu dilakukan ya paling bagus emang di tengah-tengah kebun singkong seperti ini. Saya lempar, terus saya nyumput. Yang ada cuma kamera doang. Jadi burungnya nyariin, dia bingung mau turun kemana. Mau turun ke kameramen, dia nggak kenal kameramennya siapa. Jadi dia pasti calling lagi. Setiap kita panggil, dia nyamper ke sarung tangan, kita kasih makanannya ya, sedikit-sedikit. Kenapa bang? Nggak sekali kenyang aja. Ya kita kan mau ngelatih mas, bukan mau ngenyangin dulu. Nantilah dikenyangnya di rumah aja. Jadi nanti kalau dia udah mulai responnya susah dipanggil, itu artinya dia mulai kenyang ya. Nah ketika dia udah mulai kenyang, lagi ini kita stop, kita tambah makanannya nanti di sarung tangan, kita kaitkan dulu talinya supaya aman. Coba lagi ya. Jadi yang terlihat cuman kameramen, makanya dia berhenti di kameramen. Udah nggak apa-apa. Jadi setiap dia turun, kasih makan, dikit-dikit, ntar kita lempar lagi. Untuk ngelatih otot si burung ini sama ngelatih respon bumerangnya ya. Karena kalau mau ngelatih soar itu pasti kita latih. Yang tahap pertama itu latihan bumerangnya. Bumerang tuh 1 kali putaran biasa kita panggil. Dan ini belum sempat saya panggil aja dia udah pulang. Artinya memang bumerangnya udah langsung kebentuk jadi. Ya. Coba ya lempar lagi ya. Sekali lagi aja. Jadi kalau kamera ngeliat di sana, nah tuh saya ngangkat sarung tangan aja udah balik dia. Nih, Cika. Saya baru ngangkat sarung tangan aja dia udah balik. Dia nengker di gubuk sana tuh. Ngeliat dia kesini tuh. Dia ngeliat saya. Nggak saya panggil padahal sarung tangannya baru naik nih. Iya, nyamperin dia. Udah mulai kecapean. Istirahat dulu. Itu kalau ngeliat tuh ada motor tuh di ujung sana. Lihatnya nggak motornya? Saya panggil burung itu. Cika, Cika. Nah, dia ngeliat. Ini kayaknya ada alap-alap liar nih suara dia. Cika. Ada alap-alap liar kayaknya. Suara dia kayak suara takut gitu. Cika. Cika. Nih, mau nggak dia masuk sini? Cika, Cika. Dia di atas loh. Di atas atap sini. Cika. 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 Cika.
Oke, siap. Kita istirahat dulu di sini. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Ini burungnya udah mulai kecapean loh. Burungnya udah ngap-ngapan. Jadi kita mau sudahi latihan ya. Ini udah mulai capek. Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Kasihan kalau dipaksa ototnya. Jadi ketika dia udah kelihatan seperti ini kita cukupkan latihannya. Nih, udah mulai capek dia. Jadi dia fokus ke kamera, udah ya. Saya taruh bawah dulu. Kamera ke sini. Si burungnya udah mulai capek, dia udah ngap-ngapan. Jadi, sorry. Latihan perdana setelah 7 hari dilatih di rumah. Untuk responnya, saya akui dia bagus. Biarin dia keliling. Untuk responnya saya akui dia bagus. Tuh. Dia masih senang untuk keliling. Jadi untuk perdana di 7 hari latihan di rumah udah bagus. Jadi itu ya, kalau ngelatih masih usia muda, normal-normal aja. Dia nggak bisa lama sowar. Yang jelas karena memang fisiknya belum terbentuk. Artinya diperlukan lagi juga tenaga. Bagaimana pembentukan tenaganya? Mungkin di video selanjutnya saya akan buatkan cara membentuk tenaga, membuat tenaga si Alpala BWK supaya kuat sehingga nanti sowarnya bisa agak lama atau mungkin bahkan lama. Nanti ya di video selanjutnya ya. Video kali ini udah cukup pembahasan. Terima kasih buat teman-teman yang udah saksikan channel Tips Jinak Alaru. Sedikit berisik, sorry. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa selalu dukung channel Tips Jinak Alaru agar channelnya selalu berkembang. Terus kasih motivasi dengan subscribe. Jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Jinak Alaru semakin sukses dan berkembang. Terima kasih buat kalian semua yang udah saksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menghibur. Dan yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Silakan ya kalau mau ditanyakan ya. Ya. Dia keliling lagi dah. Kamera ke sini aja. Kita lihat nih. Kita balik nih. Cika. Iya. Dah.